Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah yang sangat luar biasa, yakni kesempatan, kesehatan, dan insya Allah nikmat iman. Terbukti pada sore hari ini kita masih bisa bertemu dalam sebuah majelis, yakni tholabul ilm. Anak-anakku yang solih dan solihah rahimakumullah, salah satu substansi isi pokok kandungan Al-Quran adalah memuat kisah-kisah masa lalu. Kisah-kisah tersebut adalah sebagai metode dakwah Al-Quran kepada umat manusia. Salah satu kisah yang bisa menjadi pelajaran atau ibroh umat manusia saat ini adalah tentang kisah Rasul Ulul Azmi, yang dari kisah-kisah tersebut yang nantinya bisa kita jadikan pelajaran, teladan, dan juga bisa kita ambil hikmah. Anak-anakku yang solih dan solihah, apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah bisa diartikan pemilik cita-cita yang mantap, pemilik ketabahan, kesabaran, keteguhan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan keteguhan, ketabahan, dan kesabaran itu, maka para Rasul ulul azmi itu mampu mengemban amanah, melaksanakan tugas sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Anak-anak yang solih dan solihah rahimakumullah. Lalu siapa saja yang termasuk di dalam para nabi dan Rasul ulul azmi itu? Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-7 dijelaskan oleh Allah yang artinya, dan ingatlah ketika kami Allah mengambil perjanjian dari nabi-nabi dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Dari ayat di atas bisa diambil kesimpulan bahwa yang termasuk para nabi dan rasul ulul azmi yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita agar mudah untuk menghafal bisa kita singkat dengan sebutan NIMIM, yaitu N yang pertama adalah Nabi Nuh, I Ibrahim, M yang kedua adalah Musa, I yang kedua adalah Isa, dan M yang selanjutnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang solih dan solihah rahimakumullah. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari para nabi ulul azmi ini? Marilah kita pelajari satu persatu dari kisah para nabi ini. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi yang pertama kali diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum, yaitu kaum Bani Rashid yang menyembah berhala yang tinggal di negeri Armenia. Nabi Nuh ini berdakwah begitu lama, anak-anak.
mulai usia 40 tahun sampai usia 950 tahun. Namun ternyata dari sekian waktu yang digunakan Nabi Nuh untuk berdakwah, ternyata hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah. Bahkan yang membuat Nabi Nuh sangat sedih, keluarganya sendiri, yaitu istri dan anaknya, juga tidak mau mengikuti dakwah beliau. Sungguh tantangan yang begitu dahsyat bagi kita. Seandainya kita mengingatkan orang lain, tetapi keluarga kita sendiri melakukan kesalahan. Namun dengan kesabaran itulah Nabi Nuh mampu melanjutkan dakwah. Yang kedua, Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat kapal pada saat musim kemarau yang panjang dan membuat kapal di atas bukit. Melihat hal ini, para orang-orang yang ingkar kepada Allah semakin mentertawakan Nabi Nuh. Bahkan mereka menganggap Nabi Nuh sudah tidak waras. Karena mengapa? Di musim kemarau di atas bukit membangun kapal. Lalu muncul pertanyaan, mau berlabuh di mana kapal tersebut? Padahal tidak ada air sama sekali. Dan orang-orang yang ingkar pun sudah semakin melewati batas dalam menghina, menentang, bahkan menantang Nabi Nuh. Yang pada akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah melaksanakan perintahmu untuk berdakwah. Namun orang-orang tidak mau beriman. Untuk selanjutnya aku kembalikan kepada Engkau ya Allah. Maka pada hari yang telah ditentukan, datanglah azab Allah yang berupa hujan yang begitu deras. Air dari dalam tanah muncul yang begitu deras pula. Maka dalam waktu sekejap, maka kota tersebut hanyut dan tenggelam, sehingga seluruh kaum yang ada di situ tenggelam dan binasa. Sedangkan Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman, mereka diperintah oleh Allah untuk naik kapal sehingga mereka berhasil selamat dari azab Allah. Anak-anak yang sholih dan sholihah rahimakumullah. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapat tantangan yang pertama adalah berdakwah kepada ayahnya sendiri, yaitu yang bekerja sebagai pembuat patung. Dengan dakwah tersebut, Nabi Ibrahim menerima akibat, yaitu diusir oleh ayahnya, diputus hubungannya sebagai anak. Lalu yang kedua, Nabi Ibrahim mendapat tantangan berdakwah kepada raja yang zalim, yaitu Raja Namrud, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim harus menerima hukuman, yaitu dibakar hidup-hidup. Tidak berhenti sampai di situ anak-anakku. Nabi Ibrahim masih diberi cobaan oleh Allah yang terbesar, yaitu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun dengan berlandaskan kesabaran, ketaatan, dan keteguhan iman di hati, semua dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan keikhlasan yang sangat luar biasa. Lalu yang ketiga anak-anakku, yaitu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak kalah hebatnya tantangannya dalam berdakwah dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa harus melawan dan berdakwah kepada seorang raja yang begitu zalim, sombong. Bahkan kesombongan raja pada masa Nabi Musa ini sudah melewati batas.
raja pada masa Nabi Musa ini, dia berani menganggap dirinya Tuhan. Siapa dia? Yaitu Raja Fir'aun, laknatullah. Yang membuat Nabi Musa berat adalah Fir'aun ini adalah seorang yang pernah merawat Nabi Musa semasa kecil. Maka begitu berat tantangan Nabi Musa untuk melawan Fir'aun ini. Sehingga pada akhirnya Nabi Musa harus menghadapi tantangan, yaitu dikejar untuk dibunuh oleh Raja Fir'aun. Sampai di pinggir Laut Merah, di mana jika Nabi Musa beserta kaumnya maju, maka dia harus tenggelam di Laut Merah. Jika dia berbalik ke belakang, maka bertemu dengan pasukan Raja Fir'aun. Tetapi dengan keteguhan iman, akhirnya Nabi Musa mendapat pertolongan dari Allah, yaitu dengan memukulkan tongkatnya, Laut Merah pun terbelah menjadi jalan raya yang mulus, sehingga Nabi Musa bisa menyeberang. Sedangkan raja yang zalim, yang sombong, yaitu Raja Fir'aun, akhirnya tenggelam di tengah Laut Merah. Yang selanjutnya, anak-anakku yang solih dan solihah rahimakumullah, adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini pun diuji oleh Allah dengan tantangan yang sangat luar biasa. Nabi Isa ini berdakwah kepada Bani Israel, yang pada akhirnya Nabi Isa ini berhadapan dengan seorang kaisar yang berakhir pada rencana untuk pembunuhan Nabi Isa, yaitu Nabi Isa ingin disalib. Namun dengan pertolongan Allah, Nabi Isa ini akhirnya diselamatkan oleh Allah. Sedangkan kaisar itu berhasil menyalib bukanlah Nabi Isa, namun seseorang yang rupanya, wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Anak-anak yang soleh dan salihah rahimakumullah, yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Pun demikian dengan beliau menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Yang pertama, sejak lahir beliau sudah yatim dan piatu. Yang kedua, beliau berdakwah di kota Makkah yang begitu banyak tantangannya dari kaum Quraisy yang saat itu masih banyak yang dalam masa jahiliyah, yang pada akhirnya Nabi Muhammad dikarenakan tantangan yang begitu luar biasa, maka Nabi Muhammad ini harus rela meninggalkan kota kelahirannya, yaitu kota Makkah. Beliau harus hijrah, pindah bersama kaum muslimin, yaitu pindah ke kota Madinah. Apakah ketika di kota Madinah tantangan ini sudah berakhir? Belum, anak-anakku. Ternyata orang kaum kafir Quraisy tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus mengejar Nabi Muhammad dan menghalangi dakwah. Yang pada akhirnya dengan pertolongan Allah, Nabi Muhammad mampu mengadakan gerakan, yaitu Fathul Makkah, yaitu merebut kota Makkah. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah, Nabi Muhammad mampu merebut kota Makkah, membersihkan berhala-berhala dari sekitar Ka'bah dan di seluruh kota Makkah. Dan itulah menjadi tonggak awal kejayaan Islam. Anak-anakku yang soleh dan solihah rahimakumullah, lalu apa yang bisa kita ambil dari para Rasul al-Ulul Azmi ini, anak-anak? Yang pertama, dari para Rasul Ulul Azmi kita bisa meneladani mereka, yaitu kesabaran, keteguhan, cita-cita yang sangat luar biasa untuk menegakkan dinul Islam. Lalu yang kedua, dari para orang yang zalim, orang yang sombong, orang yang kafir. Sehebat apapun orang yang zalim,
maka dia akan hancur. Contohnya Fir'aun, sudah kaya raya, sudah berkuasa, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, namun pada akhirnya dia tewas tenggelam di Laut Merah. Oleh karena itu, wahai anak-anakku yang soleh rahimakumullah, marilah kita kuatkan iman kita, kesabaran kita, dan keteguhan kita ini untuk menegakkan dinul Islam ini. Khusus di bulan Ramadan, kita akan digembleng kesabaran kita, yang pada akhirnya semoga kita nanti menjadi orang-orang yang pada akhirnya nanti semoga kita mampu meraih menjadi orang yang meraih kemenangan, yang kemudian Idul Fitri kembali kepada kesucian. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.